bands. Pulse with the pulse with the pulse with the bands. Pulse with the pulse with the pulse with the bands. Pulse with the bands. Pulse with the pulse with the pulse with the bands. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Secara harfiah, kata identitas berarti ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau national merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Adanya identitas nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa karena berbagai fase kehidupan, yaitu fase primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan, memberikan pandangan yang berbeda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan akan menjadi rujukan dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap berbagai gejala yang dihadapi masyarakat, termasuk mempengaruhi identitas nasional. Yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah ciri khas yang khusus sebagai pemersatu dan identitas masyarakat di suatu bangsa, mulai dari tata cara berperilaku sampai dialek yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Yang keempat adalah agama. Agama, masing-masing bangsa memiliki kepercayaan terhadap agama-agama tertentu dan ini turut mempengaruhi identitas nasional. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional bangsa karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Selain berfungsi sebagai ciri atau tanda pengenal suatu bangsa, identitas nasional juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat beberapa contoh identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera Indonesia yaitu sangsaka merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar dan falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, hukum atau konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, sistem pemerintahan yaitu sistem demokrasi. Yang kesepuluh, konsepsi nasional yaitu wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang masuk ke dalam kebudayaan nasional. 3. Contoh krisis identitas nasional yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yaitu banyaknya anak muda yang mulai mengadopsi budaya barat atau sering kita sebut dengan Western culture. Salah satu contoh yang dapat kita lihat yaitu banyak sekali anak muda yang lebih suka menggunakan pakaian mini dibandingkan pakaian yang lebih sopan. Padahal salah satu budaya dari Indonesia sendiri yaitu berpakaian sopan dan santun. Selain dari Western culture sendiri, banyak juga anak muda yang mulai mengadopsi budaya dari negara Korea, mulai dari cara berpakaian, gaya hidup, hingga makanan. Contoh yang dapat kita lihat dari makanan yaitu banyak sekali anak muda yang mulai merikuk makanan Korea dan malah meninggalkan makanan tradisional dari daerah mereka sendiri. Contoh makanan Korea yang mereka rikuk seperti kimbap, tteokbokki, dan lain-lainnya. Identitas nasional lainnya adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat mengubah pola hidup serta nilai-nilai masyarakat, sehingga budaya luhur dan kearifan lokal terkikis. Yang kedua, korupsi. Korupsi dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Korupsi juga dapat merugikan hak-hak warga negara Indonesia seperti hak pelayanan hidup yang berkualitas.
Dengan adanya krisis identitas nasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional tersebut agar tetap dilestarikan, yaitu dengan menanamkan rasa cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu-ilmu tentang sejarah, menghargai budaya, menggunakan produk-produk dalam negeri, serta menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dalam pembelajaran Pancasila, seperti berperilaku adil, saling tolong-menolong, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kita juga dapat ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menjadi sukarelawan atau volunteer. Dan sebagai mahasiswa yang hidup dalam zaman globalisasi, kita diharapkan untuk bijak dalam menggunakan sosial media, seperti membagikan konten-konten yang bernilai positif dan juga edukatif. Terdapat 3 pihak yang berperan aktif dalam mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, sebagai siswa dapat dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dengan hikmat, belajar sejarah Indonesia, dan mengikuti ekstrakurikuler yang bersangkutan dengan budaya Indonesia. Yang kedua, sebagai masyarakat dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk-produk lokal dan mengikuti gotong royong. Yang terakhir, sebagai pemerintah dapat ikut berperan aktif dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang kebudayaan dan bahasa Indonesia serta pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, mengapa kita perlu memperkuat identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia? Nah, yang pertama itu agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu kita dididik untuk dapat menjaga persatuan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu kita dididik untuk selalu saling menjaga perbedaan dan saling hidup berdampingan dengan golongan yang berbeda dengan kita. Oleh karena identitas nasional kita yang kuat, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan global. Terima kasih.